Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiulan Santika dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan 3 buah materi tentang statistika. Yang pertama yaitu jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Yang kedua adalah simpangan baku atau standar deviasi. Dan yang ketiga adalah kemiringan dan keruncingan data kelompok. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah kawan-kawan, langsung saja. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, data tunggal dan kelompok. Yang kedua adalah simpangan baku atau standar deviasi data kelompok, dan yang ketiga adalah kemiringan dan keruncingan data kelompok. Baiklah, di sini terdapat sebuah soal ya. Soal yang pertama yaitu dari data berikut 4, 2, 7, 5, 5, 6, 9, 3, 8, 8, 8. Tentukan A jangkauan antar kuartil dan B simpangan kuartilnya. Nah, di sini terlebih dahulu kita urutkan dulu data tunggal yang ada di soal ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini data yang terkecil yaitu 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9. Nah, untuk menentukan jangkauan antar kuartil, yaitu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Q3 ini adalah kuartil atas, sedangkan Q1 adalah kuartil bawah. Nah, untuk menentukan antara Q3 dan Q1 ini, terlebih dahulu kita tentukan ialah Q2. Q2 itu bisa kita tentukan dengan melihat nilai kuartil tengahnya, yaitu di sini kita bisa melihatnya dengan ini dia nilai tengahnya, yaitu 6 atau Q2. Nah, untuk menentukan Q1 dan Q3-nya, kita tentukan di sini. Kita bagi 2 dulu, kemudian kita tentukan lagi nilai tengahnya atau kuartilnya. Nah, di sini kuartil Q1 dulu kita cari, yaitu 2, 3, 4, 5, 5 ya. Bagian tengahnya itu terletak pada angka 4 ya. Jadi di sini adalah Q1. Kemudian untuk Q3 kita lakukan seperti kita mencari Q1 tadi, yaitu kita menentukan tengah antara bagian kanannya ini, yaitu bagian tengahnya ialah 8. Maka ini adalah Q3. Nah, langsung masuk ke rumus. Kita telah mendapatkan nilainya, yaitu Q3 itu adalah 8 dikurang dengan Q1 adalah 4, maka didapat hasilnya adalah 4. Ini adalah jangkauannya. Kemudian untuk simpangannya, yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini rumusnya yaitu setengah dari jangkauan. Seperti yang kita ketahui, yaitu nilai jangkauan adalah 4, maka setengah dari angka 4 adalah 2. Nah, ini adalah simpangan kuartilnya untuk data tunggal. Kita akan melanjutkan soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini kita menggunakan data kelompok ya, sedangkan pada soal nomor 1 tadi yaitu data tunggal. Nah, pada data kelompok ini itu biasanya dalam bentuk tabel, kalau tidak tabel yaitu histogram. Nah, seperti ini adalah histogram. Nah, pertama-tama untuk menentukan jangkauan antar kuartil data dan juga simpangan kuartilnya, kita harus mengubah histogram ini menjadi tabel terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan ini saya telah menggambarkan tabel untuk histogram ini. Bagaimana cara mendapatkan tabel ini? Yaitu kita tentukan nilainya dulu. Nilainya yaitu di sini 79,5 itu ditambah dengan 0,5. Jadi nilainya 80. Batasnya yaitu 83,5 itu dikurang 0,5. Jadi 83. Jadi 80 sampai 83. Kemudian 84 sampai 87,5 dikurang 0,5 jadi 87. Begitupun seterusnya. Untuk menentukan frekuensi pun kita tinggal melihat histogram ini, yaitu pada
interval yang pertama yaitu 6 frekuensinya, kemudian 8, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 10, kemudian 4, dan yang terakhir 4 dengan jumlah n yaitu 40. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu rumus jangkauan. Sama seperti soal nomor 1 tadi, yaitu rumus jangkauan sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, di sini pertama-tama kita tentukan dulu Q1-nya ya. Q1-nya yaitu rumusnya sama dengan 1/4 dikali N. Nah, di sini N-nya itu adalah 40, maka 1/4 dikali 40. Bisa kita coret. Ini hasilnya 10, sama dengan 10 ya. Nah, ini adalah 10, ini adalah hasil dari suku ke-10, yaitu 6 dan 14. Di manakah suku ke-10-nya? Yaitu masuk ke suku ke-14 ini kan. Maka ini adalah Q1-nya ya. Belum ditentukan juga nilainya. Tapi langsung kita masuk ke rumus Q1-nya. Q1 sama dengan batas bawahnya yaitu 84 dikurang 0,5 menjadi 83,5 ditambah 1/4 dikali N-nya adalah 40 dikurang frekuensi kumulatif yang ada di atasnya yaitu 6 dibagi frekuensi pada suku ke-10 ini yaitu 8. Jadi dibagi 8 dikali beda antara interval ini 80 ke 84 itu adalah 4. Jadi 4 bedanya ya. Nah, langsung saja kita jumlahkan 83,5 ditambah ini adalah tadi 10 kan. 10 dikurang 6/8 dikali 4. Di sini bisa kita coret. Jadi sini 2 ya. Jadi 83,5 ditambah 10 dikurang 6 sama dengan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi ditambah 2. Maka hasilnya adalah 85,5. Itu untuk kuartil bawahnya ya, Q1. Nah, lanjut kita kepada kuartil atas atau Q3. Baiklah, selanjutnya kita mencari Q3-nya. Sama seperti kita mencari Q1 tadi. Tapi bedanya adalah Q3 itu sama dengan 3/4 dikali N atau 40. Jadi 3/4 40. Nah, di sini kita bisa mencoretnya juga yaitu 10. 3 dikali 10 sama dengan 30. Maka Q3-nya terletak pada suku ke-30. Nah, suku ke-30 itu masuk ke dalam yang ini. Maka sinilah suku ke-30 Q3-nya. Nah, langsung saja kita masuk ke rumus. Rumus Q3 sama dengan batas bawah yaitu 96 dikurang 0,5 yaitu 95,5 ditambah sama seperti rumus Q1 tadi yaitu 3/4 dikali 40 dikurang. Nah, dikurang ini adalah frekuensi kumulatif yang ada di atasnya yaitu 22. 22 dibagi frekuensinya yaitu 10 dikali 4 sama yang ini. Langsung saja kita jumlahkan yaitu 95,5 ditambah ini adalah 30 ya. 30 dikurang 22 dibagi 10 kali 4. 95,5 ditambah 8 dibagi 10 dikali 4 ya. Di sini kita dapat 8 kali 4 sama dengan 32 dibagi 10 sama dengan 3,2 ya. 95,5 ditambah 3,2. Jadi dapatlah 98,7.
Langsung saja kita masuk ke rumus jangkauan tadi, yaitu karena kita sudah mendapatkan Q1 dan Q3-nya, maka jangkauannya yaitu sama dengan Q3 dikurang Q1 ya. Q3-nya adalah 85,5 dikurang 98,7 dikurang 85,5, maka dapat nilai 13,2 ya. Nah, untuk simpangan kuartil ya, sama dengan setengah dari nilai jangkauan ya, yaitu 1/2 kali 13,2. Hasilnya yaitu 13,2 dibagi 2 sama dengan 6,6. Itu adalah jangkauan dan simpangan kuartilnya. Oke, lanjut pada soal nomor 3. Soalnya yaitu pada soal nomor 2, tentukan yang pertama simpangan baku atau standar deviasi, dan yang B kemiringan dan keruncingan dari tabel data kelompok ini ya. Langsung saja, di sini adalah kita untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi. Hal-hal yang kita perlukan yaitu nilai yang pertama, terus frekuensi, dan yang MI ini adalah nilai tengah dari 80 dikurang 83 dibagi 2 ya. Nah, frekuensi kumulatif seperti yang sudah diketahui tadi, frekuensi dikali nilai tengah kuadrat, dan frekuensi dikali nilai tengah kuadrat. Nah, baiklah, mari kita isi nilai-nilainya, yaitu 80 dikurang 80 ditambah 83 dibagi 2 1.
Baiklah, setelah kita isi semua tabel, maka kita terlebih dahulu untuk mencari varians untuk sampai ke simpangan baku atau standar deviasi. Rumus dari varians yang disimbolkan dengan S pangkat 2 sama dengan N dikali sigma frekuensi dikali M I pangkat 2 dikurang sigma Fi kali Mi baru dipangkatkan 2 dibagi N dikali N dikurang 1. Nah, langsung saja kita masukkan N. Di sini N adalah 40. 40 dikali sigma Fi kali Mi pangkat 2 yaitu nilai jumlah dari perkalian antara Fi dikali Mi pangkat 2, yaitu ini nilainya ya. Jadi nilainya adalah 346.870 ya. Dikurang sigma Fi kali Mi. Jadi jumlah dari Fi kali Mi ini yaitu 3.712. Baru dipangkatkan 2. Pangkat 2 ya. Seperti sesuai dengan rumus. Lalu dibagi dengan N. N tadi adalah 40. 40 dikali dengan 40 dikurang 1. Sama dengan 39 ya. Langsung saja kita jumlahkan nilainya yaitu 13.874.800 ya. 40 dikali ini dikurang dengan 13.778.944 dibagi dengan 40 dikali 39 sama dengan hasilnya yaitu pengurangin itu adalah 95.856 dibagi dengan 1.560, maka hasilnya adalah 61,446. Ini adalah nilai varians. Kemudian kita langsung ke simpangan baku. Simpangan baku adalah simpangan baku atau standar deviasi itu dirumuskan dengan huruf S, ialah akar dari varians. Maka langsung saja kita masukkan nilainya yaitu akar dari 61,446 diakarkan. Itu hasilnya adalah 7,83875. Inilah hasil dari simpangan baku. Lanjut ke kemiringan dan keruncingan. Yaitu kemiringan dan keruncingan. Ya, nilainya yaitu dari interval 80 sampai 83 dengan frekuensi 6 dan nilai tengahnya 81,5. Nah, di sini kita akan mencari nilai atau min hitung. Min hitung itu rumusnya yaitu sigma Fi kali Mi per sigma Fi atau frekuensi. Telah didapati tadi sigma Fi kali Mi yaitu 3.712 dan juga sigma frekuensinya yaitu 40 ya. Maka didapatilah nilai 92,8. Min hitung ini juga bisa dikatakan dengan nilai X bar, yaitu bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah, kemudian MI dikurang X bar, yaitu tinggal kurangi saja, yaitu 81,5 dikurang 92,8, nilainya itu negatif. Setelah itu
Berlaku juga seperti ini, MI dikurang X bar tapi dipangkatkan 3, yaitu nilai MI min X bar itu dipangkatkan 3. Begitu juga MI dikurang X bar dipangkatkan 4. Kemudian frekuensi dikali MI dikurang X bar pangkat 3 tadi. Frekuensi dikali MI dikurang X bar pangkat 3. Maka hasilnya di sini. Kemudian FI dikali MI dikurang X bar pangkat 4, yaitu FI dikali yang ini. Mari kita isi tabel-tabelnya. Baiklah, tabelnya sudah terisi. Kemudian kita langsung saja ke rumus kemiringan ya. Kemiringan. Rumusnya yaitu atau bisa disimbolkan dengan alpha 3 sama dengan 1 per N dikali S pangkat 3 dikali sigma Fi dikali Mi dikurang X bar pangkatkan 3. Nilainya sudah kita dapat, jadi tinggal masukkan saja 1 per N sama dengan 40 dikali S pangkat 3, yaitu standar deviasi tadi kita pangkatkan 3. Standar deviasi nilainya 7,83875. Kita pangkatkan 3.
dikali dengan sigma Fi dikali Mi kurang X bar pangkat 3, yaitu nilainya ini. Nilainya ini kita masukkan min 9,84 dan hasilnya ialah min 0,005100734. Ini bapak 3 atau kemiringannya ya. Dengan predikat atau masuk ke dalam kategori alpha 3 itu kurang dari 0, yaitu distribusi data miring ke kiri. Selanjutnya yaitu keruncingan. Keruncingan ini disimbolkan dengan alpha 4. Tidak jauh berbeda dengan kemiringan yaitu alpha 3, hanya berbeda pada rumusnya yaitu 1/n dikali S pangkat 4, standar deviasi pangkat 4, hanya dirubah jadi S-nya 4, dikali sigma Fi dikali Mi dikurang X bar pangkat 4, jadi hanya pada pangkatnya saja. Langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu 1/40 dikali 7,83875 dipangkatkan 4 dikali nilai Fi dikali Mi kurang X bar pangkat 4 atau sigmanya yaitu 252.757,428. Kita masukkan ke sini. Dan jika dikalkulasikan maka hasilnya adalah 1,67362. Masuk ke dalam kategori alpha 4 kurang dari 3, yaitu platykurtis atau keruncingan yang hampir mendatar. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan dari saya mengenai 3 buah materi dalam statistika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.